Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, sore, sore. Kembali lagi di program Oase. Obrolan asik sore, sore. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Adim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama dan harus diutamakan, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Panglima Besar Islam, manusia paling sempurna di muka bumi, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan Oase sore hari ini, kita sudah dibersamai dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Langkap Lancar, Bapak Sahdi SPDI, atau kita sering mengenalnya dengan sebutan Abah ya. Abah, gimana Abah? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Abah, untuk sore hari ini tema apa yang akan Abah sampaikan? Insya Allah mudah-mudahan nyambung. Jadi kita ngambil tema, jangan biarkan Ramadan pergi, dosa kita belum diampuni. Itu ah. Nah, itu tema yang sangat relevan untuk Ramadan hari ini. Khususnya hari ini. Umumnya ke belakang sampai ke depannya mungkin akan bermanfaat bagi kita ya. Nah, maka sahabat Oase semuanya, mari kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Kepada Abah Sahdi, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amin, amma ba'du. Amin. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin pemirsa Oase serta rekan beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya cukup yang tadi, Ang. Siap, Bah. Allah Maha mengetahui makna dan maksud ayat tersebut. Tetapi andai diterjemahkan oleh bahasa Abah, mungkin, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa seperti telah diwajibkan atas umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang takwa. Yang diwajibkannya adalah orang yang beriman, tujuannya adalah takwa. Takwa ini nanti akan dikonversi menjadi predikat. Takwa ini nanti akan dijadikan tiket oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan surga anu legana mapakan langit jeung bumi dicawiskeun ku Allah Subhanahu wa taala khusus pikeun jalmi anu takwa. Mudah-mudahan puasa kita bisa mencapai derajat hal tersebut. Amin ya rabbal Nah, mari kita lihat orang-orang dahulu
memperjuangkan takwa agar mencapai surga. Salah satunya adalah hadis yang dibawakan oleh Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Beliau pernah meriwayatkan, suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata kepada saya, maukah aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Jawab Atha, ya saya mau. Dialah seorang wanita berkulit hitam, memiliki penyakit ayan, kalau sekarang mungkin epilepsi. Sawannya ang, cek kurang mah. Mohon, Pak. Dia mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya memiliki penyakit ayan. Dan ketika penyakit saya sedang kambuh, aurat saya suka tersingkap. Tolong doakan saya agar saya sembuh dari penyakit ini. Kemudian Nabi bersabda, andai engkau sabar, maka untukmu surga. Tapi andai engkau mau, akan saya doakan agar Allah menyembuhkanmu. Mendengar hal tersebut, wanita hitam tersebut, mungkin bahasa kita tertegun sejenak, kemudian dia menjawab, wahai Rasulullah, saya memilih sabar. Demi mencapai apa? Surga. Akan tetapi, tolong doakan saya agar ketika penyakit saya kambuh, aurat saya tidak terbuka. Nah, ini kita sambungkan, ini hadis diambil dari kitabnya Riyadhus Shalihin, bab sabar, hadis nomor 35. Sebelum ke sabar, banyak poin penting yang dapat kita ambil, antara lain yang pertama, dia wanita kulit hitam, memiliki penyakit, tidak sadarkan diri, auratnya tersingkap. Tapi betapa dia merasa malu dan takut kepada Allah, dan tidak ingin sedikit pun azabnya menimpa dia karena auratnya terbuka. Padahal meskipun terbuka, pasti Allah mengampuni. Nah, mari kita bandingkan dengan kenyataan sekarang. Banyak anak muda belia, sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dengan sukarela dia membuka aurat. Bahkan tidak cukup di situ. Dia foto, dia uploadkan di medsos. Orang bisa berkesempatan melihat. Jadi akhirnya bukan hanya dia yang berdosa, malah laki-laki pun ikut berdosa seperti kami. Nah, jadi mulai sekarang marilah kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, kalian perempuan jaga akhlak. Karena setengah mati kami jaga mata, kalau kalian keluar gentayangan, habislah amal kami. Betul kan? Dilihat dosa, gak dilihat barang bagus. Itu kata As'ad ya, kata As'ad. Jadi marilah di Ramadan kita ini, kita sama-sama evaluasi diri, mari kita beristighfar, semoga Allah maafkan. Laki-laki mari kita tundukkan pandangan, yang wanita mari perbaiki kostum. Poin yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah jangan sekali-kali kita memandang rendah seseorang dilihat dari
derajatnya, warna kulit, paras wajah, harta, posisi atau kedudukan. Karena manusia berbeda dengan hewan. Kalau sapi gemuk dijual mahal harganya karena harga sapi terletak pada daging. Akan tetapi burung yang kecil lebih mahal dari sapi karena burung letak harganya pada suara. Nah, manusia berbeda dengan hewan. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, poin yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran, dan ini mudah-mudahan nyambung dengan materi, adalah sikap seorang wanita ketika disodorkan dua opsi yang dilematis. Kalau bahasa kita bagai makan buah simalakama, sama-sama tidak menguntungkan. Pilih dunia akhirat celaka, pilih akhirat dunia sengsara. Tetapi dia lebih memilih surga dengan jaminan penderitaan penyakitnya tidak sembuh. Karena bagi dia penderitaan di dunia akan berujung, sementara akhirat tiada ujung. Dunia pergi menjauh, akhirat datang mendekat. Dunia marek ditinggalkeun, akhirat marek disam. Kira-kira penting mana? Nah, kita bandingkan dengan orang-orang kenyataan sekarang. Betapa mereka lebih memilih dunia, mengorbankan puasanya demi mencapai dunia. Apa hubungannya? Tadi, ketika kita berpuasa, maka akan jadi orang takwa. Ketika jadi orang takwa, Allah berikan surga. Nah, di Ramadan ini, mari kita maksimalkan puasa dan ibadah Ramadan kita untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita cermati dan hati-hati adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan hadis Jibril. Suatu hari ketika Rasulullah SAW naik tangga, di tangga pertama, kedua, dan ketiga beliau mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berucap seperti itu? Ada 3 sebenarnya, tetapi mungkin yang dibahas kali ini adalah yang berkaitan dengan puasa. Kata Rasulullah, tadi Jibril datang kepada saya dan mengatakan celaka dan sungguh celaka. Kalau celaka dalam Al-Quran biasanya Allah mengatakan wail, antara lain dalam Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Atau wailul lil mutaffifin allazina izaqtalu 'alan nasi yastaufun, celaka orang-orang yang curang. Ini kata-katanya bu'dun liman adroka Ramadan falam yukfarlah, celaka, benar-benar celaka. Artinya kalau luka mungkin luka berat ini. Kalau yang tadi mungkin luka ringan. Mengapa Ramadan datang kepada dia, kemudian berlalu, tapi dia tidak diampuni? Mengapa dikatakan terlalu? Sebab ya terlalu. Ramadan Allah datangkan untuk mengampuni dosa seluruh manusia. Maaf,
seluruh dosa manusia, sebagaimana sabda beliau, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu mataqaddama min zanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah ampunkan semua dosanya, tidak terlewat. Tidak hanya di siang hari, bahkan di malam hari sama. Jika di siang hari mungkin belum berkesempatan, Allah berkehendak mengampuni, di malamnya ada kesempatan. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Qoma yaqumu qiyaman. Biasanya qoma itu digunakan untuk menegakkan sholat, seperti aqimus sholat atau yuqimuna sholat. Barang siapa bangun di malam hari menegakkan sholat, maka Allah akan maaf di bulan Ramadan, maka Allah ampunkan seluruh dosanya. Jadi keterlaluan Ramadan datang membawa ampunan, tetapi dia belum diampuni. Tidak cukup itu, Ramadan itu luar biasa. Tiap amal perbuatan manusia dilipat gandakan 10 kali lipat dari biasanya. Kalau biasa di bulan biasa, maksudnya 10 atau 700 kali lipat. Contoh, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mendatangi suatu kebaikan atau berbuat baik, maka dia berhak 10 kali lipat atas kebaikan tersebut. Atau dalam Al-Baqarah dikatakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin, seperti sebuah biji, ambatat sab'a sanabila, tumbuh menjadi 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari tiap tangkainya 100 biji, Bapak. Jadi 1 kali 7, 7 kali 100, jadi 700 kali lipat. Belum kalau Ramadan Allah lipat gandakan kali 10, jadi 700 kali 10, jadi 7.000. Belum lagi kalau dia beramalnya di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1 bulan itu rata-rata kalau Masehi 30-31, hanya ada yang 28 Februari itu kalau bukan kabisat. Kalau kabisat 29, itu 4 tahun sekali. Kalau Hijriyah 29, 30. Rata-rata 30 hari saja 1 bulan. Coba 1000 bulan kali 30 kan 30.000. Kalikan dengan amal tadi yang 7.000, itu sudah susah menghitung. Dari pahala amal yang Allah lipat gandakan, kalau kata Allah, innal hasanata yuzhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus keburukan atau dosa. Mustahil dari sejumlah banyak pahala amal soleh itu Allah tidak menutup dosa kita. Makanya tadi kebangetan orang yang datang padanya Ramadan tapi Allah belum mengampuni. Kata Jibril, aminkan Muhammad, maka Nabi kita berucap amin. Bayangkan dua makhluk paling mulia di muka bumi berdoa kebinasaan untuk umat Muhammad yang ketika Ramadan tidak diampuni. Apakah tidak mencekam Bapak Ibu hadirin? Nah, oleh karena itu mari kita maksimalkan Ramadan yang tinggal separuh kurang ini. Kalau yang tidak diampuni orang yang tidak merindukan Ramadan, itu sah-sah saja. Mungkin bagi dia Ramadan tidak
Beda dengan April, siang hari makan, malam hari ya tidur. Itu tak masalah, sebab dia memang tidak menghendaki ampunan. Nah, bagaimana kalau yang tidak diampuni ini siangnya lapar, malamnya sahur dan terawih, tapi puasanya sia-sia. Istilahnya kamin soimin laisa min siamin. Seperti orang berpuasa padahal dia dinilai tidak puasa. Sebab ada sabda Nabi, kami tidak butuh puasanya orang yang tidak bisa meninggalkan bohong diantaranya atau maksiat lain. Puasanya terkontaminasi dengan perbuatan maksiat. Allah yang maha baik, Allah thayyib, la yuqbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang baik. Jangankan Allah, kita saja kita yang gak perfect banget, Kita kadang-kadang botrok. Naon botrok bahasa Indonesia jorok ya. Tapi kita tidak mau menerima ketika ada hal baik tercampuri oleh hal yang jorok, yang buruk. Ini contoh lah kita, contoh ya. Kita sedang puasa, kita ingin makan enak. Kita cari rumah makan yang bagus karena kita penikmat sate. Kita milih sate yang terkenal di Pangandaran. Ya mungkin sate Galunggung lah ya. Galunggung 1, Galunggung 2. Kita pesan sate sapi yang tanpa lemak. Kemudian kita berangkat dari Langkap Lancar pergi ke Pangandaran. Kita pesan sate 20 tusuk karena kita sedang lapar. Kita sampai di sana setengah 6 belum maghrib, sate sudah dibakar. Baru dibakar pun aromanya sudah wangi menggugah selera. Wah, luar biasa. Jedur maghrib kita kita buka pakai korma 3 butir, kemudian kita minum, kemudian kita sholat maghrib dulu ke masjid. Pulang dari masjid, sate hampir sudah matang. Ketika dihidangkan, yang menghidangkannya bersin. Dari bersinnya terlihat oleh kita ada cipratan liur yang masuk ke piring sate. Kira-kira dimakan atau tidak? Tidak akan dimakan. Apakah cipratan liur merubah rasa? Tidak. Merubah aroma? Tidak. Tapi kenapa tidak dimakan? Padahal sate istimewa, daging tanpa lemak, karena tercampuri hal sedikit tetapi jelek. Kalau istilah bahasa Indonesia, karena nila setitik rusak susu sebelangan. Allah pun demikian, jangan-jangan puasa kita tidak bisa mencegah perbuatan maksiat. Puasa jalan terus, maksiat juga jalan. Misal makanan yang dimakannya makanan haram, baik haram cara mencarinya atau haram cara atau haram zatnya. Uangnya hasil korupsi misalnya, hasil mencuri misalnya, atau zatnya yang haram, misalnya yang memabukkan, arak misalnya, atau perbuatan dan lisan kita kadang-kadang menyakiti orang lain. Oleh karena itu, marilah di kesempatan hari yang bahagia ini kita evaluasi
yang telah kita lewati, kita laksanakan sebaik-baiknya yang akan kita jalankan. Puasanya kita maksimalkan imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di malamnya kita maksimalkan untuk baca Quran dan sholat tarawih dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan itu sambil kita jaga juga hal-hal yang membatalkan pahala puasa, hati kita jaga, mulut kita jaga, perilaku kita juga kita jaga. Mudah-mudahan dengan demikian kita tidak termasuk orang yang didoakan binasa oleh Nabi. Ramadan datang kepada kita, tetapi kita belum diampuni. Nah, dengan demikian, semoga Ramadan kita kali ini menyisakan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan ini nanti yang akan dikonversi menjadi predikat takwa. Takwa ini yang nanti akan Allah gantikan dengan surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga anu legana mapakan langit jeung bumi dijanjikan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan. Hadirin pemirsa Oase dan sahabat beriman yang dirahmati Allah. Masih ada sedikit waktu, Ang. Mungkin ada 1-2 penanya. Disilahkan untuk sementara waktu. Silakan pada siswa ataupun ibu bapak guru yang mau bertanya. Ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa, pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa akan tetapi masih suka menceritakan keburukan orang lain? Ini sepertinya biasa ya. Kalau maksiat makan daging babi, sepertinya kita kuat ya. Maksiat tidak mencuri, sepertinya juga kita kuat. Tetapi andai kata tidak membicarakan keburukan orang, sepertinya itu perlu perhatian khusus. Dan itu mungkin penyakit biasanya perempuan. Dia menyangka bahwa membicarakan keburukan orang lain, dalam bahasa Arabnya apa? Gibah ya? Gibah. Dia mengira itu dosa kecil. Padahal sabda Nabi, gibah itu adalah dosa besar, lebih berat daripada zina. Mengapa? Seorang laki-laki berzina kemudian dia taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Akan tetapi kalau gibah, membicarakan keburukan orang lain, dia tidak akan diampuni sebelum dia mohon maaf kepada orang yang digibahi. Dalam Al-Quran Al-Hujurat 12 yang jelas, wala yaltab ba'dukum ba'do.
ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuhu. Dan janganlah di antara kalian membicarakan keburukan orang lain. Apakah kamu suka di antara kamu memakan daging saudaramu yang telah meninggal dunia, kan bangkai? Fakarihtumuhu, pasti kamu akan merasa jijik. Selain maksiat itu dosa besar, puasanya bisa jadi tertolak, tidak mendapatkan ampunan. Nauzubillahi min dzalik. Yuk kita sama-sama beristighfar, dan ke depan jaga lisan kita. Puasa kita jaga, lebih baik tidur daripada membicarakan keburukan orang lain. Dapat dipahami, Neng Lilis? Iya, terima kasih. Ada yang lain? Satu lagi saja, Ang. Silakan, satu orang lagi. Silakan. Silakan perkenalkan diri dulu, dari SMP mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Cahaya. Saya ingin bertanya, bagaimana sih sikap kita terhadap orang yang sering menghina atau mengejek orang lain, apalagi di bulan Ramadan ini? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap kita terhadap orang yang suka mengejek atau menghina. Ini warning buat kita, jangan sampai kita mengejek atau menghina orang lain. Besok di akhirat, kata Nabi sebuah hadis, atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata sahabat, yang bangkrut itu yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Tidak, kata Nabi. Yang bangkrut itu adalah orang yang datang di hari kiamat kelak. Dia membawa pahala puasa, mungkin puasa kita hari ini ya, besok akan dibawa kalau puasanya bagus. Puasa pahala sholat, puasa zakat. Tetapi datang orang yang di dunianya saya pernah diejek, saya pernah dituduh, saya pernah ditumpahkan darah, saya pernah dipukul. Orang itu semua dibayar lunas oleh pahala dia. Jadi pahala orang yang suka mengejek diberikan kepada orang yang mengejek. Di antaranya, kalau maaf, salah ya, pahala orang yang mengejek diberikan kepada orang yang diejek atau dihina. Kalau pahala yang mengejek habis, maka yang pindah dosa orang yang dihina pindah kepada orang yang menghina atau mengejek. Kira-kira untung dihina, untung menghina? Dihina. Untung dihina, pahala bertambah, dosa Berkurang. Nah, sikap kita bagaimana? Bagi kita ini kan dipuji tidak lebih ganteng, betul kan? Dihina tidak jadi buruk. Cuman sakit, Pak. Sakitnya di mana? Di hati di sini. Bagaimana sikap kita sebagai orang beriman? Ada dalam Al-Quran yang orang takwa itu diantaranya cirinya ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang berinfak ketika lapang dan ketika sempit. Yang kedua, wal kadziminal ghaidha, minimal bisa menahan marah. Jadi kalau diejek itu minimal tidak marah. Adakah yang lebih baik? Ada. Apa? Yang kedua, wal afina anin nas, dia
memaafkan. Bisa kira-kira? Geus mah urang dihina tapi kudu ngaham. Anjir, rugi 2 kali atuh. Tapi itulah orang takwa. Ada yang istimewa, ada. Tadi apa? Tidak marah, 2 memaafkan, yang ketiga itu karena wallahu yuhibbul musinin, Allah mencintai orang berbuat baik. Sikap ketiga kita adalah berbuat baik kepada orang yang menghina kita. Sanggup kira-kira? Saya juga berat sepertinya. Begitu ya sikap kita ya seharusnya. Minimal kita tidak marah. Yang kedua kita memaafkan. Yang ketiga membalas kejahatannya dengan kebaikan. Itulah ciri orang takwa yang Allah janjikan surga. Pun kita belum bisa, ya kita belajar. Jadikan Ramadan ini sebagai bahan untuk belajar. Tentunya. Hadirin pemirsa Oase dan sahabat beriman yang dirahmati Allah, sepertinya matahari sudah hampir mau tenggelam. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Intinya mudah-mudahan sesuai tema, jangan sampai Ramadan pergi, dosa kita belum diampuni. Mudah-mudahan semua puasa kita, semua amalan Ramadan kita Allah terima dan dijadikan ampunan, kemudian bisa membentuk kita sebagai orang yang takwa, dan surga yang Allah janjikan Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Sahdi yang sudah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita umumnya, khususnya bagi beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku host minta maaf atas segala kesalahan dari awal hingga akhir, dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Oase,